guys. Oh ya, by the way, ini adalah podcast pertama aku yang berbagi cerita kehidupan dari sudut-sudut permasalahan seseorang. Dan khusus, bagi kalian yang mendengarkan cerita sesi curhat kali ini di pagi hari, selamat mendengarkan dan semangat menjalankan aktivitas kalian ya. Dan juga, untuk kalian yang mendengarkan di malam hari, selamat mendengarkan sambil menjelang tidur kalian dengan nyenyak. Nah, untuk kali ini, aku ingin berbagi kisah cerita ke kalian tentang kesendirianku adalah guruku sendiri. Mana nih suaranya dari kaum orang-orang yang suka menyendiri, bahkan sekarang yang lagi merasa sendiri. Dan pernah gak sih kalian ngerasain berada di sosok seseorang yang memiliki pertemanan cukup dan lumayan banyak, tapi di saat giliran kita meminta bantuan ke mereka, itu kayak susah banget untuk diminta bantu, apalagi yang langsung fast respon gitu. Dan mungkin kalau ada pun teman yang memang mau membantu kita, bisa dihitung pakai jari. Kalian juga pernah dengar gak sih bahwa semakin kita beranjak usia, semakin dewasa, lingkup pertemanan kita juga akan semakin mengecil. Nah, lalu konsep turun-temurun ini aku coba hubungkan dengan pengalaman orang-orang yang berada di sekitaran aku, dan mereka yang selama ini merasakan prinsip berteman kok berbeda dengan teman-teman orang lainnya. Menurut aku, menjadi pribadi yang suka menyendiri itu merupakan sebuah ciri privasi dari mereka yang dianggap sebagai hak keistimewaannya dia, dan kita sebagai orang lain gak bisa merubah hak alamiah itu, karena itu ya sudah menjadi ciri pembawaannya untuk mendapatkan kenyamanan, aman, dan kedamaian dengan dirinya sendiri. Dan sebenarnya, dengan kesendirian ini bisa menjadi guru kita sendiri loh, yang dapat mengajarkan untuk tidak mudah bersandar dengan orang lain, atau tidak mudah untuk meminta bantuan pada orang lain, meskipun sebenarnya kita telah mengusahakan untuk dapat menghadapi setiap kesulitan yang dilewati dengan cara sendiri. Dan Tuhan memberi kita sebuah cobaan, ujian, ke kita itu gak sampai melampaui batas kemampuan kita kok. Karena Tuhan ingin melihat hasil kerja keras kita dalam menghadapi kesulitan itu seberapa besar. Dan aku yakin, dengan cara kita sendiri, pasti bisa melewati tiap-tiap kesulitan itu. Dari kesendirian ini juga dapat mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih tegar, kuat, lebih menjadi bijaksana dalam mencari keputusan, dapat mencari jalan keluar sendiri. Bahkan, dengan kesendirian ini, kita menjadi lebih tahu tentang sosok pribadi kita sendiri ini yang seperti apa loh. Dan bagiku, untuk sosok seseorang yang suka menyelesaikan permasalahan secara sendiri, mandiri, dan gak mau merepotkan orang lain semasa menjalani semua kehidupannya adalah orang yang sangat hebat dan berjiwa tangguh. Dan bahkan, jiwa mandiri ini bisa mengantarkan kita untuk memiliki peluang kesuksesan lebih besar. Mulai dari sini, kita harus bisa mengubah persepsi kita bahwa gak melulu orang yang melakukan seluruh kehidupannya secara mandiri itu adalah hal yang patut dikasihani, bahkan diprihatinkan. Karena dengan cara kesendirian inilah bagi sebagian orang yang ada hubungannya dengan introvert mendapatkan hak keistimewaannya agar bisa merasakan kenyamanan, kedamaian dalam dirinya. Dan bukan berarti kita suka menyendiri ini antisosial ya, enggak sama sekali. Tapi lebih ke cara yang baik dari yang terbaik untuk bisa merasakan arti kehidupan sesungguhnya aja, dan lebih mencoba untuk memahami dan mendalami diri sendiri. Jadi jangan dijadikan sebagai patokan, wah ini antisosial banget nih orangnya, jangan banget ya guys. Dan untuk kalian yang bukan jiwa-jiwa penyendiri atau lebih mudah melakukan interaksi dengan orang lain di luar sana, semoga dapat memahami seseorang yang berjiwa penyendiri ya. Dan jangan saling dibercandain dengan bahan ejekan, karena kita juga gak tahu isi hati kecil seseorang itu bergumam seperti apa.
Entah dia nerima perkataan kita atau bisa jadi juga menolaknya. Tapi di sisi lainnya, aku yang melihat dengan mata kepala aku sendiri, aku tuh sangat salut banget dengan kalian-kalian yang berjiwa mandiri. Karena gak semua orang bisa melakukan semuanya secara sendirian tanpa bantuan orang lain kan ya. Wah, gak terasa ya, aku udah temani kalian di beberapa menit tadi. Mungkin cerita aku berakhir sampai di sini dulu kali ya. Dan aku akan lanjut berbagi cerita lainnya dengan tema yang seru di episode-episode berikutnya. Dan jangan sampai kelewatan ya. Oh iya, teruntuk kalian yang ingin menyampaikan unek-unek, curhat, kisah nyata kalian, atau imajinasi kalian yang berada di pikiran kalian, bisa kirim ke Gmailnya rkasast@gmail.com ya. Dan kalian boleh banget cerita apa aja di sana. Oh iya, sebelum aku akan membagi cerita kalian ke kalian lagi, kalian boleh banget kok request mau nyantumin nama kalian agar disebutin atau enggaknya. Dan juga kami membuat podcast penyampaian isi curhat ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dari kerapuhan, serta ingin sama-sama kita rasakan beban yang ada dimiliki di tiap-tiap orang. Karena gak cuma kalian sendiri yang di luar sana merasakan kepahitan kehidupan. Kita juga kok merasakan hal yang pasti sama. Hanya saja beban yang kita punya berbeda jenisnya. Dan disampaikan lewat sesi curhat di RKAS AST ini supaya beban yang dimiliki bisa keluar dan merasakan peluang tersendiri gitu. Bahkan bisa jadi dari sini dapat ilmu baru karena sama-sama berjuang untuk bisa menyelesaikan permasalahan kita masing-masing. Panjang juga ya penjelasannya. Sepertinya aku pamit sampai di sini dulu kali ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share supaya channel RKAS AST dapat berkembang dengan baik lagi ya. Terima kasih. Bye-bye.